Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Walau konsep kekuatan di dunia One Piece sendiri sebenarnya lebih fokus ke haki dan juga buah iblis, tapi kayaknya gak sedikit juga orang-orang yang menggunakan senjata sebagai alat bantu mereka saat bertarung. Entah itu pedang atau senjata-senjata jenis lain, setidaknya emang ada cukup banyak senjata-senjata berbahaya yang bisa membantu seseorang dalam bertarung, dan bahkan beberapa dari mereka bisa kita anggap sebagai senjata yang mematikan. Nah, kalau biasanya kita lebih fokus ke kekuatan dari buah iblis ataupun haki yang dimiliki oleh seseorang, sekarang kira-kira ada senjata apa aja yang bisa kita anggap sebagai senjata mematikan dan tentunya bakalan sangat berarti saat dimiliki oleh seseorang. So, let's check it out. Di posisi pertama tentu ada 3 senjata kuno, Poseidon, Uranus, dan Pluto. Walau mungkin salah satu dari 3 senjata kuno ini masih belum kita ketahui wujud dan kekuatannya, tapi dari namanya aja harusnya kita udah bisa menebak kalau setidaknya memang ketiga senjata kuno itu memiliki daya serang yang sangat luar biasa. Bayangin, sejak di Ark Alabasta kita udah dikasih tahu kalau serangan dari salah satu senjata kuno cukup buat menghancurkan satu pulau. Makanya bisa kita bayangin kan seberbahaya apa senjata kuno yang emang kemunculannya masih menjadi misteri ini. Khususnya setelah era Void Century tiba ya, mereka seperti langsung menghilang layaknya ditelan bumi. Apakah ngelihat cerita One Piece yang hampir memuncak gini kita akan segera dikasih lihat wujud dari senjata kuno terakhir Uranus? Atau ya bisa dibilang hal itu masih cukup lama, karena keberadaan dari Pluton aja masih baru diperlihatin lewat ya teks lah, tanpa adanya konfirmasi apa-apa lagi tentang kekuatan dan bentuknya seperti apa atau asal-usulnya. Next, di posisi kedua ada pedang yang menjadi salah satu senjata paling populer di serial One Piece guys. Ya, selain senapan atau pistol, cukup banyak juga para pendekar pedang yang kita ketahui kekuatannya sangat gak main-main. Dan bahkan untuk pedangnya sendiri ya, mereka bahkan memiliki kelasnya masing-masing. Sehingga yang Mr. K masuk di sini ya, ialah pedang-pedang kelas tertinggi atau Saizo Wajamono, yang seenggaknya saat ini kita udah ketahui ada 3 dari 12 pedang yang ada. Mulai dari Yoru, pedang yang dimiliki oleh Mihawk, sang pendekar pedang nomor 1 saat ini. Lalu yang kedua ada Murakumo Giri atau pedang yang digunakan oleh sang manusia terkuat mendiang Shirohige. Ketiga ada S atau nama pedang yang digunakan oleh sang mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ya, setidaknya udah ada 3 pedang dengan kelas tertinggi yang kita ketahui. Mereka bisa dikategorikan sebagai pedang yang sempurna. Walau belum tentu ya semua orang yang menggunakan pedang-pedang tersebut mampu merubah pedangnya menjadi pedang hitam. Next, di posisi ketiga ada senjata dari pihak Angkatan Laut yang merupakan hasil dari eksperimen Dr. Vegapunk. Dimana kita ngerti, demi memberantas bajak laut, Angkatan Laut sudah sejak lama menggunakan pacifista sebagai senjata mereka untuk melawan kelompok-kelompok bajak laut. Bahkan, kelompok topi jerami aja di sebelum time skip sudah merasakan betapa kuatnya pacifista ini. Hingga bahkan nyawa mereka aja hampir menjadi taruhan kan? Nah, sekarang semakin berkembang dan bertambahnya kekuatan dari pihak bajak laut, Angkatan Laut pun yang dipimpin oleh Dr. Vegapunk memunculkan versi upgrade dan menambah amunisi mereka. Karena kita tahu ya, selain kemunculan dari Seraphim yang bisa dibilang versi upgrade dan memiliki kekuatan yang sangat jauh berbeda dari pacifista pada umumnya, Angkatan Laut juga memiliki pacifista yang sudah diberikan beberapa modifikasi, yang mana hal ini bisa kita lihat kalau unit barunya berada di Pulau Egghead. Masih di bawah Shintomaru ya, walau mereka sekarang kondisinya malah membantu Dr. Vegapunk yang berniat kabur atau dalam tanda kutip berkhianat dari pihak Angkatan Laut. Tapi dengan nantinya kedatangan seorang admiral bersama dengan salah satu tetua Gorose, maka semua hal tentu akan kembali berbalik ke pihak Angkatan Laut. Lanjut, di posisi keempat ada Dial, atau buat yang lupa ya, dia itu semacam benda yang berasal dari cangkang kerang and memiliki beberapa kemampuan kayak buat menyimpan energi, misalnya api, cahaya, suara, dan lain-lain, yang mana Dial ini merupakan barang yang cukup langka. Namun siapa sangka kalau Dial ini juga memiliki satu jenis yang bisa dijadikan senjata, dan yang paling parahnya ya, kita ketahui dengan nama Reject Dial. Ya, Reject Dial merupakan versi yang lebih kuat dari Impact Dial yang memiliki kekuatan untuk menyerap suatu jenis serangan apapun dan mengembalikannya 10 kali lipat lebih kuat. Makanya Dial jenis ini dianggap sangatlah berbahaya. Meski sebenarnya Reject Dial sendiri bisa dibilang sebagai pisau bermata dua, karena selain membutuhkan pengalaman untuk menggunakannya, gak banyak orang-orang yang sampai senekat itu untuk menggunakan Reject Dial. Sehingga bisa kita bilang kalau Viper masih menjadi satu-satunya orang yang sangat nekat, karena dia dalam
dalam satu hari pernah menggunakan reject dial hingga menyentuh angka 3 kali. Ya, gak terbayang dampak yang dirasakan oleh tubuh Viper berkat lonjakan yang ikut dirasakan oleh orang yang menggunakan reject dial, guys. Lanjut, di posisi kelima ada Shinokuni atau senjata kimia ciptaan dari Caesar Clown yang berupa gas hasil reaksi antara Smiley dengan permen yang gak kita ketahui kandungan zatnya. Ya, Shinokuni yang simpelnya memiliki wujud gas berwarna ungu ini bisa dibilang memiliki penyebaran yang sangat cepat dan mematikan karena setiap korbannya akan mengeras seketika layaknya sebuah patung. Soalnya guys, Shinokuni ini bekerja dengan cara masuk ke kulit dan tubuh dari orang-orang. Makanya dalam hitungan setengah hari, kalau orang-orang udah mengeras menjadi patung itu gak diselamatkan dengan cara dirusak cangkangnya, maka selesai sudah ya. Semua orang yang terinfeksi dan berubah menjadi patung gak akan bisa lagi diselamatin. Well, Caesar memang sangat menyebalkan dengan senjata pembunuh massalnya. Karena selain Shinokuni tadi, kita juga ngerti kan, Caesar juga memiliki Kuro atau masihlah ya berkutat dengan gas beracun yang sekarang digunakan di Pulau Zu. Di mana kekuatan dari gas ini dimanfaatin oleh kelompok Jack untuk menghabisi Nekomamushi, Inuarashi, dan seluruh orang-orang dari suku Ming lain. Next, di posisi ke-6 ada virus yang dimiliki oleh Queen, yang mana dia juga masih mirip 11-12 dengan Caesar Clown yang suka membuat senjata massal. Akan tetapi bedanya ya, Queen lebih suka menggunakan peluru sebagai medianya, yang mana kita ngerti kan peluru-peluru itu dinamain dengan sebutan Excite Bullets. Ya, melalui peluru-peluru itu ada beberapa jenis virus yang udah kita ketahui, mulai dari mumi virus yang membuat pengidapnya resmi menjadi mirip mumi, sehingga sekali peluru itu mengenai kulit dari seseorang, maka orang itu akan mengalami demam yang sangat parah hingga kulitnya berdarah-darah. Dan barulah kalau sudah semakin parah, penderitanya bakalan jadi kering layaknya mumi. Cuman yang paling berbahaya dari virus ini ialah cara kerjanya yang bisa menular ke orang lain hanya dengan sentuhan fisik saja. Gak cuma virus mumi ya, kita juga tahu kan kalau Queen berhasil membuat virus Ice Oni yang mungkin secara efek agak sedikit berbeda karena Ice Oni membuat penderitanya menjadi sangat dingin hingga menyelimuti seluruh tubuhnya dengan es yang memberi bentuk seperti tanduk dan gigi tajam layaknya setan. Last, ada Klimatak milik Nami yang kita tahu kan walau senjata ini hanya dimiliki oleh Nami seorang, namun dengan adanya beberapa jenis kekuatan di sana, mulai dari upgrade tumbuhan atau tanaman yang dimiliki oleh Usopp, lalu ditambah dengan hasil penelitian dari Pulau Langit tempat Nami berdiam diri selama time skip. Bahkan saat ini ya, Klimatak Nami diisi oleh Zeus yang merupakan salah satu jiwa yang spesial yang berasal dari Big Mom. Seperti yang kita tahu ya, dengan keberadaan Zeus di Klimataknya Nami, saat ini gak cuma Nami bisa bertarung dari jarak jauh dengan hanya mengeluarkan sambaran-sambaran petir. Akan tetapi, Nami juga sekarang bisa bertarung dengan jarak yang lebih dekat karena Zeus bisa membantu merubah bentuk Klimatak layaknya sebuah tongkat yang bisa digunakan untuk memukul. Ya, kalau lawan yang berdiri di hadapan Nami hanyalah kroco-kroco biasa, kayaknya mau sebanyak apapun mereka, petir yang sekarang dayanya jauh lebih besar setelah kehadiran Zeus, tentu petir-petir itu udah cukup untuk membuat siapapun yang merasakan pingsan secara langsung. Wow, gimana? Menarik bukan? Di samping kekuatan-kekuatan buah iblis dan haki yang mendominasi power system di dunia One Piece, ternyata masih ada banyak senjata-senjata yang bisa digunakan dan bermanfaat di sebuah pertarungan. Entah itu hasil kombinasi dari teknologi ataupun bahan kimia. Pokoknya senjata-senjata itu yang Mr. sebutin ya bisa dibilang sangat efektif dan berbahaya. Oke, kayaknya cukup segitu terkait pembahasan Have Fun ini guys. Kurang lebihnya Mr. minta maaf ya. Dan jangan lupa like-nya. See you next time. Mari sekarang melos. Stay safe everyone. Salam Animedia.